Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas materi gelombang cahaya. Di video sebelumnya, kamu sudah belajar tentang sifat-sifat gelombang cahaya, kemudian difraksi, dan interferensi. Nah, hari ini kita membahas tentang dispersi. Dispersi cahaya. Nah, apa itu dispersi cahaya? Dispersi cahaya itu, kalau kamu lihat di gambar ya, dia ini penguraian cahaya putih. Cahaya putih diuraikan menjadi ini warna pelangi ya, Meiji-ku Hibiniu. Maka dispersi adalah peristiwa penguraian. Penguraian cahaya putih, cahaya putih. Cahaya putih. Cahaya putih itu disebut juga polikromatik. Polikromatik menjadi komponen-komponen yang cahayanya monokromatik. Menjadi cahaya monokromatik. Atau kita lebih mengenalnya warna pelangi ya. Meiji-ku Hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, dispersi ini adalah peristiwa terjadinya langit. Oke, sebelum kita menentukan bagaimana sudut dispersi cahaya, maka kita harus mempelajari tentang pembiasan dulu. Pembiasan cahaya pada prisma. Cahaya yang melalui sebuah prisma ini, ya, tiga piece ini, misalkan dia adalah prisma, dia akan mengalami deviasi. Mengalami deviasi. Sudut deviasi itu sudut antara perpanjangan sinar datang. Sinar datang ini I1, I1 masuk ke dalam prisma, ini sinar, ini sudut bias ya, sudut bias sinar pertama, kemudian ini sudut datang kedua, ini sinar bias yang kedua. Nah, sudut deviasi ini sudut antara perpanjangan sinar datang mula-mula pada bidang pertama, ini bidang pertama, bidang prisma yang pertama. Kalau yang sebelah sini, dia adalah bidang prisma yang kedua. Dengan sinar bias akhir pada bidang prisma yang kedua. Nah, sedangkan beta ini, dia adalah sudut puncak atau sudut pembias prisma. Dia ini adalah sudut pembias, bukan sudut bias ya. Kalau sudut bias itu kan tadi simbolnya F. Sudut pembias prisma atau sama boleh juga disebut sudut puncak. Nah, yang mau kita cari pertama adalah sudut deviasi. Sudut deviasi ada yang menuliskan tandanya, sudut deviasi menuliskan tandanya dengan D simbolnya, atau kamu boleh juga menggunakan tanda delta. Bebas mau pakai yang mana. Nah, bagaimana caranya kita bisa menemukan sudut deviasi? Di beberapa buku, atau mungkin kamu di rumah punya buku kumpulan rumus fisika,
langsung dikasih tahu kalau sudut deviasi itu sama aja sudut datang yang pertama ditambah dengan sudut bias bidang yang akhir dikurang sudut puncak atau sudut pembias. Sedangkan sudut pembias prisma ini bisa dicari dengan R1 sudut bias yang pertama ya, ditambah I2 sudut datang yang terakhir, yang kedua. Tapi ini dapat dari mana nih ini? Nah, kita akan bahas ini dapatnya dari mana. Kamu lihat di sini ada segitiga ABC. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Berarti bisa kita tuliskan sudut BAC ditambah sudut BCA ditambah ABC. ABC langsung saya tulis beta aja ya. Sama dengan 180 derajat. Nah, sudut BAC bisa kita ubah. BAC diubah jadi 90 derajat dikurang R1. Sudut bias yang pertama. 1. Ditambah BCA. BCA. Berarti kalau BCA 90 derajat dikurang sudut I2 ya. Sudut datang yang kedua, bidang kedua, I2. Ditambah beta sama dengan 180 derajat. Berarti ini kalau kita jumlahkan jadinya 180 derajat dikurang R1 dikurang I2 ditambah beta sama dengan 180 derajat. Maka ini seret ya. Habis ya 180-nya. Berarti beta sama dengan R1 sudut bias yang pertama ditambah I2. Nah, gitu ya asal muasal rumusnya. Inilah sudut pembias. Beta adalah tadi ya sudut puncak atau sudut bias. Sudut pembias prisma atau sudut puncak. Sedangkan R1 dia adalah sudut bias bidang yang pertama atau sudut bias awal. Sudut bias awal I2 adalah sudut datang. Sudut datang bidang yang kedua atau sudut datang yang akhir gitu ya. Nah, kemarin terakhir persamaannya sampai persamaan 11, berarti ini persamaan nomor 12. Lanjut, sekarang bagaimana kita menemukan sudut deviasi. Ini kita baru nyari sudut puncaknya atau sudut pembias prismanya. Nah, tadi kita sudah menemukan sudut puncak atau sudut pembias prisma. Kalau kamu perhatikan ini ada sudut alfa, alfa 1 dan alfa 2. Alfa 1 ini sama aja sudut I1, sudut datang awalnya dikurang dengan sudut biasnya, sudut bias yang pertama. Sedangkan alfa 2 sama aja R2 dikurang I2 ya. Ini saya tulis di sini. Alfa 1 sama saja I1 dikurang R1 sudut alfa 2 R2 dikurang I2. Nah, tadi sudut deviasi itu adalah sudut antara perpanjangan sinar datang awal pada bidang yang pertama dengan sinar bias pada bidang yang kedua. Berarti ini nih,
dia nih sudut deviasinya nih. Berarti kita bisa menuliskan sudut deviasinya delta sama saja alfa 1 ditambah alfa 2. Ganti alfanya, maka delta sama aja I1 dikurang R1 ditambah R2 dikurang I2. Kita hubungkan dengan sudut pembias prisma tadi. Sudut pembias prisma tadi beta sama dengan R1 tambah I2. Sedangkan di sini pakainya minus ya. Nah, kita buat jadi plus. Berarti bisa diubah jadi I1 tambah R2 dikurang R1 tambah I2. Ya, sama aja ya. Nah, ini tadi tidak lain adalah sudut puncaknya atau sudut pembias prisma. Maka sudut deviasi sama dengan sudut datang awal ditambah dengan sudut bias akhir dikurang sudut pembias prisma beta. Ini adalah persamaan nomor 13. Sudut berarti satuannya derajat ya. I1 di sini adalah sudut datang bidang pertama atau sudut datang yang awal. Sekarang lanjut. Setiap sinar yang datang pada prisma itu dia akan mengalami sudut deviasi tertentu. Nah, salah satu sinar datangnya pasti akan menghasilkan nilai sudut deviasi minimum. Sudut deviasi minimum. Simbolnya delta minimum. Syarat terjadinya deviasi minimum itu yang pertama, sudut bias yang pertama, sudut bias awalnya itu harus sama dengan sinar datang atau sudut datang yang lahir yang kedua. Berarti kita bisa menuliskan sudut pembias prismanya beta kan tadi R1 tambah I2. Ganti dengan ini. Berarti beta sama dengan 2 kali R1 ya. Atau R1 sama saja setengah beta. Nah, ini udah ketemu pertama sudut bias pertama. Syarat yang kedua, sudut datang awal harus sama dengan sudut bias yang kedua. Maka kita bisa pecah sudut deviasi yang tadi. Sudut deviasi sama dengan tadi kan I1 tambah R2 dikurang beta. Ganti R2-nya dengan ini. Berarti sudut deviasi sama saja 2I1 dikurang beta. Maka I1 sama dengan, ini yang minimum ya, deviasi minimum, pindah ruas ditambah beta, dibagi 2. Ini untuk mencari sudut deviasi minimum. Nah, lalu bagaimana
kita menghubungkan dengan indeks biasnya? Balik lagi ke awal. Pada saat sinar datang dari luar, dari lingkungan di sekitar prisma, anggaplah misalnya udara ya. Dia punya indeks bias udara. Indeks bias udara itu N-nya sama dengan 1. Kemudian masuk ke prisma. Nah, nanti dikasih tahu dalam soal indeks bias prismanya apa. Tergantung bahan prismanya apa ya. Nah, kemudian dia balik lagi keluar, balik lagi ke udara. Berarti dia punya nilai indeks bias yang berbeda ya, antara lingkungan di luar prisma dengan di dalam prisma. Nah, kita hubungkan dengan hukum Snellius pada pembiasan cahaya. Menurut hukum pembiasan cahaya ya, pembiasan berlaku N1 sin I1 sama dengan N2 sin R1. N1 sin I1-nya ganti tadi yang tadi I1-nya ini ya. Kita ganti. Berarti deviasi minimum ditambah beta per 2 sama dengan N2 sin beta per 2. Ini adalah persamaan pembiasan pada prisma. Tadi terakhir nomor 13, berarti ini nomor 14 ya. Di mana N1 ini indeks bias di luar prisma. Medium di luar prisma. Biasanya udara, kalau tidak diketahui berarti kita masukin N1-nya udara. Sedangkan N2 dia adalah indeks bias prismanya. Indeks bias prisma. Nah, lalu bagaimana kalau ternyata sudut puncak atau sudut pembias prismanya nih, betanya itu kurang dari sama dengan 15 derajat. Ada kondisi kedua, yaitu kalau betanya kurang dari sama dengan 15 derajat. Berarti nanti nilai sudut deviasi minimumnya itu akan sangat kecil. Nah, maka dari persamaan ini kita bisa membuat persamaan berikutnya kalau kondisinya betanya kurang dari sama dengan 15 derajat, maka nanti sin sama sin kan bisa dicoret kanan kiri, setengahnya habis dicoret. Berarti jadinya sudut deviasi minimum sama dengan N2 indeks bias prisma per indeks bias di luar prisma dikurang 1 ya. Betanya taruh luar. Dikali sudut pembias prisma. Ini persamaan 15. Jadi kalau diketahui dalam soalnya sudut pembias prisma atau sudut puncaknya itu lebih dari 15 derajat, kamu pakai yang ini. Tapi kalau ternyata kondisinya dia kurang dari sama dengan 15 derajat, maka sudut deviasinya minimumnya sangat kecil, berarti kamu menggunakan ini. Nah, kalau kita sudah bisa menemukan sudut pembias prisma dan sudut deviasi, barulah kita bisa menentukan sudut dispersi cahaya ini. Warna ini, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu,
kalau semakin ke bawah, dia punya panjang gelombangnya makin kecil. Jadi kalau diurutin dari atas ke bawah, maka frekuensinya akan semakin besar. Kemudian indeks biasnya juga akan makin besar. Panjang gelombangnya kebalikan dari frekuensinya. Kalau panjang gelombang, dia justru akan makin kecil. Sedangkan deviasinya, dia makin besar. Nah, atas dasar ini, kita akhirnya bisa menghitung sudut dispersinya. Sudut dispersi cahaya. Sudut dispersi cahaya. Sudut dispersi itu selisih antara sudut deviasi ungu dengan merah. Kita ambil yang paling kecil dengan yang paling besar. Sudut deviasi kita akan menghitung ini nih selisih antara warna merah dengan ungu. Maka kita bisa menuliskan sudut deviasi warna merah sama dengan indeks bias warna merah dikurang 1. Indeks bias warna merah dikurang 1. Dikalikan sudut puncak atau sudut pembiasnya, pembias prisma. Nah, begitupun dengan ungu. Sudut deviasi ungu sama dengan indeks bias ungu dikurang 1 dikali beta. Nah, sudut dispersi simbolnya sudut dispersi I sama saja sudut deviasi ungu dikurang sudut deviasi merah. Nah, kita masukin angkanya. Kita masukin persamaannya. Ungunya saya singkat jadi NU ya. Indeks bias ungu dikurang 1 kurang indeks bias merah min 1 terus kali beta gitu. Sama dengan berarti tinggal NU dikurang indeks bias merah dikali beta. Nah, inilah cara kita untuk menentukan sudut dispersi cahaya. Persamaan nomor 16 ya. Nah, bagaimana kalau pada sudut dispersinya ternyata betanya dia lebih besar dari 15 derajat. Nah, sudut dispersi, tadi kan kita sudah cari sudut deviasi merah dan sudut deviasi ungu. Kalau kondisinya ternyata betanya lebih besar dari 15 derajat, maka kamu mencari sudut deviasi merah dan sudut deviasi ungunya pakai persamaan sebelumnya. Pakai yang ini tadi. Nih, pakai yang ini. Jadi kalau sudutnya lebih dari 15 derajat, kamu pakai ini. Nanti deviasi minimumnya kamu ganti deviasi warna merah atau warna ungu yang sedang kamu cari. Kemudian N1-nya tetap ya, medium di luar prisma. Kalau tidak diketahui berarti masukin 1, dia udara. Nanti N2-nya kamu ganti dengan indeks bias ungu atau indeks bias merah. Jadi kamu cari satu-satu dulu. Nanti kalau kamu sudah ketemu nih, nilai deviasi ungu sama nilai deviasi merah, baru kamu masukin ke sini.
Deviasi ungu dikurang deviasi merah, baru masuk di sini. Gitu ya. Kalau kondisinya betanya lebih besar dari 15 derajat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal paket 11, nomor 6. Sudut prisma mempunyai sudut pembias 60 derajat. Sudut pembias itu tadi beta ya. Betanya sama dengan 60 derajat. Dan indeks bias akar 3 disimpan di udara dan mengalami pembiasan. Jika indeks bias medium udara, ini indeks bias maksudnya, medium di udara adalah 1, maka N1-nya 1, indeks bias prismanya akar 3. Maka sudut deviasi minimumnya, sudut deviasi minimum. Deviasi minimumnya berapa? Nah, karena sudut puncaknya itu lebih dari 15 derajat, berarti kita gunakan N1 sin sudut deviasi minimum ditambah beta per 2. Saya tulis rumus lengkapnya dulu ya. Sama dengan tadi N2 sin beta per 2 ya. Nah, kita masukin angkanya. N1-nya 1 dikali sin sudut deviasi minimum ditambah 60 derajat per 2 sama dengan akar 3 sin 60 per 2, berarti 30 derajat. Maka sin deviasi minimum tambah 60 derajat per 2 sama dengan sin 30 itu kan setengah. Akar kali akar 3 berarti setengah akar 3. Di ruas sebelah kiri ada sinnya. Nilai sin yang setengah akar 3 itu sama saja 60 derajat ya. Berarti deviasi minimum ditambah 60 derajat per 2 sama dengan ini diubah jadi sudut 60 derajat. Begitu ya. Terus 2-nya ini pindahin ke samping jadi kali. Lanjutannya di sini. Berarti sudut deviasi minimum tambah 60 derajat sama dengan 60 kali 2, 120. Pindah ruas. Sudut deviasi minimumnya 120 dikurang 60 derajat. Jawabannya 60 derajat. Contoh soal berikutnya. Suatu percobaan dilakukan untuk menentukan indeks bias bahan suatu prisma yang memiliki sudut puncak 10 derajat, berarti beta ya. Betanya sama dengan 10 derajat. Sinar monokromatis dijatuhkan pada salah satu sisi prisma dan sudut datangnya diatur sedemikian sehingga sama dengan sudut biasnya. Sudut datangnya diatur sedemikian sehingga sama dengan sudut bias sinar yang keluar dari sisi prisma lainnya. Pada saat itu diukur sudut deviasinya 6 derajat. Sudut deviasinya 6 derajat. Berapa indeks bias bahan prisma yang diperoleh dari percobaan ini? Maka yang ditanyakan adalah N2-nya itu berapa? N1-nya tidak diketahui, berarti dia udara ya, sama dengan 1. Nah, sekarang pertanyaannya, ini sudut deviasi minimum atau sudut deviasi aja? Kita lihat clue di soalnya. Dia bilang, sudut datang diatur sedemikian sehingga sama dengan sudut bias sinar yang keluar dari sisi prisma. Berarti kan kalau ditulis, itu sama aja sudut datang awal I1 sama dengan sudut bias
Yang terakhir, yang kedua. Ini tadi syarat untuk deviasi minimum. Tadi deviasi minimum. Nih. I1 sama dengan R2. Berarti tadi 6 derajat itu adalah deviasi minimum. Maka kita masukin persamaan deviasi minimum. Sudut deviasi minimum sama dengan prisma per udara dikurang 1 kali beta. Masukin angkanya, ini 6 derajat sama dengan N2-nya yang dicari, N1-nya 1 dikurang 1, betanya 10 derajat. Maka 6 dibagi 10, 0,6 sama dengan N2 min 1. Berarti N2 sama dengan 0,6 tambah 1. 1,6 indeks biasnya. Indeks bias kan tidak punya satuan ya. Masih contoh soal berikutnya, nomor 8. Berapakah sudut dispersi antara sinar merah dan ungu pada prisma dengan sudut puncak 15 derajat, betanya 15 derajat, ketika suatu cahaya putih datang pada prisma dengan sudut datang I1 sama dengan 12 derajat. Indeks bias kaca 1,6 untuk sinar merah, berarti indeks bias merah tingkat nm ya, sama dengan 1,64. Indeks bias ungunya 1,66. Nah, yang ditanyakan adalah sudut dispersi. Jadi kita gunakan persamaan yang ini. Persamaan nomor 16. Sudut dispersi sama dengan indeks bias ungu dikurang indeks bias merah dikali beta. Betanya itu tadi 15 derajat. Berarti pakai ini. Kalau lebih dari 15 derajat, baru kamu pakai yang ini. Ya, terus angkanya, saya terus rumusnya ya. Sudut distorsi sama dengan indeks bias ungu dikurang indeks bias merah kali beta. Maka 1,66 dikurang 1,4 kali 15 derajat. Ini dikurang berarti 0,02 ya, dikali 15 derajat. Maka 0,3 derajat. Contoh soal berikutnya. Sebuah prisma berlian memiliki sudut puncak 60 derajat. Beta sama dengan 60 derajat. Cahaya kuning datang pada salah satu sisi prisma dengan sudut datangnya 60 derajat. Berarti ini sudut datang yang pertama ya. I1 sama dengan 60 derajat. Jika indeks bias berlian untuk cahaya kuning akar 3, dia adalah N2-nya, sama dengan akar 3, berarti N1-nya adalah 1, maka sudut deviasi prismanya adalah sudut puncaknya 60. Berarti ini bukan sudut deviasi minimum, tapi sudut deviasi. Tadi persamaannya adalah I1 ditambah R2 dikurang beta. Tadi yang ini. Yang paling awal.
Bersama nomor 13. Kita kembali ke soal. Sekarang kita cek apa yang tidak ada. I1-nya ada, betanya ada, R2-nya nggak ada. R2-nya nggak ada. Kita cari dulu R2-nya. Cari R2 menggunakan hukum Snellius, pembiasan. N1 sin I2 sama dengan N2 sin R2. Nah, kalau kita mencari ini, R2-nya nggak ada, I2-nya nggak ada. Berarti kita pakai sudut datang dan sudut bias yang pertama dulu. Kita pakai kondisi yang pertama dulu. N1 kali sin I1 sama dengan N2 kali sin R1. N1-nya masukin 1, sin I1-nya 60 derajat, N2-nya akar 3, sin R1. Terus sin 60 itu setengah akar 3 sama dengan akar 3. Sin R1. Kanan kiri coret. Akar 3 coret, akar 3 coret. Berarti sin R1 sama dengan setengah. Sin yang jawabannya setengah adalah 30 derajat. Berarti R1-nya 30 ya. R1-nya ketemu. R1-nya ketemu, kita mau mencari R2. Sedangkan I2-nya nggak ada. Kita juga, oh iya, kita bisa pakai bantuan beta ya. Sudut puncak atau sudut kebias itu kan sama aja R1 tambah I2 kan. R1-nya udah ada, berarti kita tinggal cari I2. Betanya tadi 60 derajat, R1-nya 30 derajat, ditambah I2. Berarti I2-nya sama dengan 60 kurang 30 derajat. Dan temu I2-nya. R1-nya udah ada, I2-nya sudah ada, berarti kita baru bisa ke sini. Baru bisa mencari R2. Saya muat ke slide berikutnya. Barulah ini tadi N1 kali sin I2 tadi ya, sama dengan N2 sin R2. N1-nya 1, sin I2-nya tadi 30 derajat, sama dengan N2-nya akar 3, sin R2-nya yang kita cari. Sin 30 setengah, akar 3, sin R2. Berarti sin R2 sama aja setengah akar 3. Sin yang jawabannya setengah akar 3 adalah 60 derajat. Nah, barulah kita bisa mencari deviasinya. Ya, udah ketemu semuanya. I1 udah ada, R2 udah ada, beta juga sudah ada. Oke. Jadi, sudut deviasinya adalah 60 derajat ditambah 60 derajat dikurang betanya tadi 60. Maka sudut deviasinya adalah 60 derajat. Selesai materi dispersi cahaya. Nah, di dispersi ini sebenarnya kamu juga sudah belajar materi pembiasan ya. Tapi ini pembiasan pada prisma.